Langit Mendung Jakarta menjadi saksi seorang jenderal dilantik oleh lawannya sendiri waktu Pilpres 2019. Tahun keemasan, tahun kejayaan bagi Bapak Prabowo Subianto. Dan kesejahteraannya juga sangat tinggi lah dari beliau itu. Bahkan saya tanya ke prajuritnya tuh, gajinya beliau aja nggak diambil untuk prajurit. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto yang sudah menerima bintang penghargaan, bintang keempat, yang langsung diberikan oleh Pak Presiden Jokowi. Dan dimana kita tahu teman-teman ya, bahwa terakhir pangkat beliau itu adalah Letjen Purnawirawan bintang 3, mantan Komandan Kopassus, Panglima Kostrad. Nah, tapi ini menarik teman-teman ya. Jadi di sisi lain ini ada pro kontra tentang kenaikan pangkat dari Pak Prabowo ini, dan ini dipandang sebagai hal yang biasa ya, karena kita tahu di sisi lain Pak Prabowo selalu dinobatkan sebagai seseorang yang dipecat dari TNI ya. Padahal sebenarnya itu salah ya teman-teman. Kalau kita mau mengacu pada Kepres, itu tidak ada kata pemecatan, dan ini perlu sekali lagi ditegaskan bahwa Pak Prabowo tidak pernah dipecat. Nah, kita akan coba buka ya. Di sini ada ada surat ya, surat Kepresnya. Saya coba baca bersumber dari detik.com. Menimbang bahwa dengan telah diakhirinya masa dinas keprajuritan di lingkungan ABRI atas nama Letjen TNI Prabowo Subianto, nomor induknya 27082, perlu dikeluarkan keputusan pemberhentian dengan hormat. Ya, sekali lagi pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan ABRI. Mengingat pasal 4 ayat 1 dari pasal 10 Undang-Undang 1945, 2 UU nomor 6 tahun 9666. Langsung. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 1983 tentang pokok-pokok dan susunan organisasi ABRI memperhatikan Surat Menhankam Pangab nomor R811 P031538 per tanggal 18 November 1998 tentang usul pemberhentian dengan hormat. Jadi di sini ada kata pemberhentian dengan hormat ya, dari Dinas Keprajuritan ABRI. Menetapkan terbilang mulai akhir bulan November 1998 memberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hak pensiun pati tersebut di bawah ini. Nama Prabowo Subianto, pangkat Letjen TNI, NIP-nya 27082. Dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Surat tersebut ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta pada 20 November 1998 oleh Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie. Nah, itu tadi teman-teman ya, kurang lebih isi suratnya, dan sekali lagi di situ tidak ada kalimat pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat. Jadi menurut saya pemberian bintang penghargaan ini tentu pantas ya, dan memenuhi syarat. Apalagi kalau kita melihat di sini dedikasi beliau untuk negara ini, tentu ya kita semua tahu bagaimana karir beliau selama menjadi ABRI ya, selama beliau berkarir di TNI, bagaimana juga prestasi-prestasi beliau selama menjadi Menhan juga. Tentu ini menjadi pertimbangan untuk diberikan gelar penghargaan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan yang paling penting adalah teman-teman ya, yang paling penting adalah pemberian penghargaan ini tentu atas masukan ya, atas inisiasi, atas dorongan dan ajuan dari Mabes TNI kepada Presiden. Jadi itu yang paling penting. Kenapa? Karena di sini tentu ya Mabes TNI juga melihat bahwa Pak Prabowo merupakan seorang purnawirawan ya. Tentu sebelum atau di luar polemik itu, beliau juga memiliki prestasi-prestasi yang tidak bisa kita
lupakan ya untuk negara ini. Dan beliau juga selama menjadi Menhan juga kita tahu ya, beliau juga mempunyai dedikasi penuh. Oke, itu tadi mengenai polemik penghargaan yang diberikan kepada Prabowo. Dan tentu sekali lagi ini hal yang biasa ya, apalagi ini di masa-masa pemilu. Dan memang ini sih belum selesai sepenuhnya ya. Kita masih menunggu hasil realcon. Dan seperti biasa teman-teman ya, demo-demo akan terus ada, teriak-teriak kecurangan juga akan selalu ada. Bagi mereka yang memang belum puas, yang bahkan mungkin belum bisa menerima kekalahan. Dan buat saya, pemilu kali ini jujur aja saya pribadi menilai adalah pemilu yang sangat memalukan ya teman-teman ya, memalukan dan tidak bisa mendewasakan bagi rakyat ya. Ketika kita melihat ya calon-calon lainnya yang memang sudah dinyatakan atau jelas-jelas ya, kita secara logika aja lah ya, kita hitung-hitungan sudah jelas-jelas akan kalah, masih belum bisa menerima. Oke lah, sekali lagi oke lah, kalau memang mereka masih memiliki perasaan bahwa pemilu ini curang, ya silakan buktikan saja, mekanismenya sudah ada ya. Mereka mau hak angket juga silakan, monggo ya, bahkan itu juga hak demokrasi. Tapi sekali lagi tidak ada salahnya, bahkan sekali lagi saya ingatkan, ini merupakan nilai baik ya untuk Ganjar Pranowo ataupun Anies. Bisa jadi ini adalah tabungan mereka buat di 2029 nanti. Jika mereka masih bisa mencalonkan atau dicalonkan, setidaknya mereka punya nilai baik di akhir pemilu tahun ini. Jadi gak ada salahnya kok mereka mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran ya. Jadi ya silakan monggo. Itu sih menurut saya merupakan sikap kesatria gentleman yang bisa jadi itu balik lagi, itu investasi ya, investasi buat mereka kalau memang mereka masih punya niat ingin mencalonkan lagi di tahun 2029. Selamat Jenderal Prabowo Subianto. Penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa Pak Prabowo. Saya takjub sekali melihat 4 bintang disematkan di pundak Bapak. Akhirnya Pak, Bintang 4 kesabaran, ketulusan, keikhlasan, dedikasi dan kontribusi Bapak kepada seluruh rakyat Indonesia dihargai secara utuh oleh Indonesia melalui Mabes TNI dan Pak Presiden Jokowi kita tercinta. Saya bangga dengan perjalanan hidup Pak Prabowo. Puluhan tahun Bapak dijatuhkan, bangkit lagi, dijatuhkan, bangkit lagi. Dihina, direndahkan, dibilang penculik, dibilang pelanggar HAM, dibilang tidak punya istri, kaki pincang, dan masih banyak lagi. Tapi Bapak tetap tenang, tetap berjuang buat Indonesia. Dan pada akhirnya semua sekarang terbayar dengan indah. Luar biasa Pak, tidak semua orang bisa melewati itu, tapi Bapak mampu melewatinya dengan baik sampai hari ini. Bapak akhirnya berpangkat Jenderal Bintang 4 utuh, dan sebentar lagi Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia. Harapan kami Bapak terus amanah dan pro kepada rakyat Indonesia, dan Bapak membuktikan bahwa selama ini yang dibilang Pak Anies, Pak Ganjar, dan semua kaum-kaumnya adalah tidak benar. Terima kasih semua, Tuhan memberkati Bapak. Tahun 2024, tahun keemasan, tahun kejayaan bagi Bapak Prabowo Subianto. Hari ini mendapatkan penghargaan bintang 4 sekarang, Jenderal bintang penuh. Terima kasih Bapak Jokowi yang telah memberikan kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto atas pengabdiannya untuk bangsa dan negara. Ke depan tidak akan lama lagi Bapak Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Selamat Bapak Prabowo Subianto, abdikan jiwa ragamu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat
Bapak Prabowo Subianto, sukses, sukses, sukses untuk rakyat Indonesia. Merdeka! Iya video khusus kanggo anak abah anu osok ngerawin di sosmed anak abah nih, gara-gara khusus untuk beas anak abah. naik cenah. Tuluy nyalahkeun Pak Prabowo anu teu naha teu nihi dilantik jadi presiden ge acan. Sia mah beas naik nyalahkeun presiden koplok. Hayang beas murah mah melak sorangan tuh. Iya teh tibareng ceb kieu teh iya teh prosesna teh lila kajadi pare jadi beas teh teh 5 bulan. 5 bulan. Beas naik Tuh, memang. sakedeung geus kukulutus sia mah. Aing rek nanya kasihan nu sok kukulutus gitu bisa tandur bisa ngarabet henteu lamun sakirana tebelul ngajedog montong loba pamolah loba nyanyi loba kukulutus sia mah ari baso 15.000 samangkok dihakan ku sorangan teu loba ngerowi ari harga beas 15.000 dikejo sebeuh sakulawarga kukubuk dasar sia teh turup termos Tutup termos ya, artinya tutup termos itu tutup termos. Jadi kalau nggak ada yang paham, Pak Adian Apitupulu, politisi PDIP. Saya tidak yakin dengan seruan Anda terkait dengan angket DPR itu. Udahlah, Ganjar dengan Mahfud berapa persen? Sekitar 17%. Pak Helmi, berapa persen itu si Ganjar? 17% lah. Berapa? 17%. 70%. Terus si Anies? 20%. Terus Prabowo Gibran? 28. Udahlah Adian, jangan lagi ngotot angket persoalan pemilu dibawa kepada Bawaslu dan KPU dan diajukan kepada MK kalau memang terbukti. Angket ya, udahlah supaya tidak lagi heboh orang, berhentilah provokator itu ya, termasuk siapa itu? Gatot Nurmantio tuh ya. Waktu Anda jadi tentara memang keren, bajunya yang keren ya. Tapi kelakuan daripada karakternya Gatot Nurmantio, purnawirawan TNI yang dulu kita lihat ganteng, pakai baju banyak lencana, belakangan ini ngebalelo mulu ini Pak Gatot Nurmantio ini. Ya, saya minta kalau sudah jadi purnawirawan tetaplah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila persatuan, jangan angket. Emangnya Pak Gatot ahli hukum tata negara? Malu-maluin aja. Begitu udah selesai dari militer, ya apa yang sudah Bapak buat selain untuk memprovokasi orang-orang, adik-adik mahasiswa yang adik saya mahasiswa saya. Jangan coba-coba Pak Gatot Nurmantio untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar. Jikalau Anda masih tetap berkelanjutan ngoceh, saya akan amatin terus ini ya. Purnawirawan itu harus teladan. Saya kira gitu aja ya. Oke? Udah selesai acara Pilpres tapi masih angket ya. Saya kira itu aja. Oke, Periksa Kamera Nasional. Bersih dan berjaya. Itu tuh terhormat semua itu. Oke. Presiden terbaik selama Indonesia ini berdiri adalah Bapak Joko Widodo. Mereka semua ingin memakzulkan. Apakah akan kita diamkan saja? Hasil pemilu tanggal 14 kemarin, mereka semua berencana untuk membatalkannya. Hasil suara rakyat Indonesia yang betul-betul menginginkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran menjadi pemimpin negeri ini, itu yang mereka mau batalkan. Apakah ini juga mau kita diamkan? Saudara-saudaraku, orang yang berdemo di depan kantor KPU, orang yang berdemo di depan kantor Bawaslu, mereka semua orang bayaran. Mereka hanya sekelompok manusia yang dibayar karena tidak terima dengan kekalahan. Ada yang merencanakan, mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak angket. Untuk apa?
Saudara-saudaraku mesti pahami. Jujur saya katakan, saya tidak percaya kepada anggota dewan. Karena mereka juga bukan malaikat. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau memang anggota dewan semua orang bersih, mereka pasti udah membuat dan mengesahkan undang-undang perampasan harta koruptor. Betul, betul. Teman-teman, ulah mereka semakin lama semakin keterlaluan. Kalau dibiarkan, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang ingin melihat kegaduhan di negeri ini. Mereka hanya mementingkan kelompok mereka. Mereka ingin melihat perpecahan di antara sesama umat bangsa ini. Saya yakin mereka semua didalangi. Hanya untuk memperjuangkan imigran-imigran keturunan Arab Yaman itu supaya memimpin bangsa ini. Mereka sengaja untuk membuat kegaduhan. Ini yang mau kita biarkan? Saudara-saudaraku, kalau memang kita cinta kemajuan negeri ini, kalau memang betul kita mencintai pemimpin bangsa ini, udah saatnya mereka kita beri pelajaran. Udah saatnya kita tunjukkan kepada mereka bahwa selama ini yang mereka suarakan bukan suara rakyat Indonesia. Bahwa selama ini yang mereka suarakan adalah suara golongan-golongan yang sakit hati. Karena ormasnya dibubarkan. Karena paham mereka nggak diterima di negeri ini. Saudara-saudaraku, kalau memang saudara-saudaraku sependapat dengan saya, sebarkan yang baik. Sebarkan berita ini kepada semua saudara-saudara kita yang ingin Indonesia ini sejahtera, yang ingin Indonesia ini tentram, yang ingin Indonesia ini maju. Elit politik biadab itu tidak bisa lagi dibiarkan. Mereka udah melampaui batas. Sebagai seorang manusia, presiden dihina, hasil pilihan rakyat mereka bilang curang. Inikah yang mau kita biarkan? Mari, saudara-saudaraku, saatnya kita menghadapi mereka dengan cara kita sendiri. Supaya mereka paham bahwa rakyat negeri ini masih mencintai pemimpinnya dan masih bisa memilih mana yang terbaik untuk bangsa ini. Selamat Jenderal Prabowo Subianto. Penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa Pak Prabowo. Saya takjub sekali melihat 4 bintang disematkan di pundak Bapak. Akhirnya Pak, Bintang 4. kesabaran, ketulusan, keikhlasan, dedikasi, dan kontribusi Bapak kepada seluruh rakyat Indonesia dihargai secara utuh oleh Indonesia melalui Mabes TNI dan Pak Presiden Jokowi kita tercinta. Saya bangga dengan perjalanan hidup Pak Prabowo. Puluhan tahun Bapak dijatuhkan, bangkit lagi, dijatuhkan, bangkit lagi. Dihina, direndahkan, dibilang penculik, dibilang pelanggar HAM, dibilang tidak punya istri, kaki pincang, dan masih banyak lagi. Tapi Bapak tetap tenang, tetap berjuang buat Indonesia. Dan pada akhirnya semua sekarang terbayar dengan indah. Luar biasa Pak, tidak semua orang bisa melewati itu, tapi Bapak mampu melewatinya dengan baik sampai hari ini. Bapak akhirnya berpangkat Jenderal Bintang 4 utuh, dan sebentar lagi Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia. Harapan kami Bapak terus amanah dan pro kepada rakyat Indonesia. Dan Bapak membuktikan bahwa selama ini yang dibilang Pak Anies, Pak Ganjar, dan semua kaum-kaumnya adalah tidak benar. Terima kasih semua, Tuhan memberkati Bapak. Saya yakin sekali, kalau dia jadi presiden,
Dia akan membuktikan diri dia siapa. Kalau membenci orang, itu nanti akan menyesal dia. Kenapa yang kau benci? Bisa jadi dia lebih baik daripada orang yang kau puji selama ini. Apalagi harusnya dia ingat jasa seorang Prabowo Subianto. Saya ini orangnya dikasih 1 butir roti waktu saya lapar, sampai sekarang saya ingat masakan seorang Prabowo Subianto yang mengabdi kepada bangsa negara. Dia merah putih sekali loh. Dia betul-betul sampai nyaris meninggal di medan perang. Hampir mau mati dia. Semuanya dia lakukan untuk bangsa ini. Sampai dia ditendang pun tidak menjadi menantu lagi sama presiden. Pak Harto nggak ada dia dendam. Itulah orang ikhlas. Bintang 4 guys.